Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Salah satu rumahnya ini, mudah-mudahan kita menjadi tamu-tamu yang berkesan, sehingga di saat pulang kita dapat bingkisan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, iman dan ampunan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi assalatu wassalam, yang dengannya Allah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahiliaan kepada terangnya hidayah, iman, ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya tidak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan, apalagi syubhat-syubhat yang berseliweran. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita dengan ilmu dan iman sehingga tidak terpengaruh oleh pergantian musim dan zaman. Ma'asyiral kiram, kembali kita setelah mengetahui sekelumit tentang penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama ini dalam beragama, yang siapa yang bertolak dari landasan ini insyaallah terbang dengan aman dan selamat sampai ke surga dengan izin Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat. Oleh itu maka kita kembali mengaji, mudah-mudahan semakin mantap iman di hati. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ya, rahmat Allah itu penting bagi kita, karena kita tak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka kenapa orang yang meninggal selalu kita ucapkan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, karena tidak masuk surga seseorang kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan Nabi SAW mengakui pula, wala ana laula ayataghammadani Allahu birahmatih, saya tidak masuk surga kecuali karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, bukannya amal kita. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib kita belajar 4 masalah. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Masalah pertama, mesti kita belajar ilmu. Al-ilmu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalau dimaksud ilmu, bila dikatakan al-ilmu, maksudnya ada ilmu syar'i. Ilmu syar'i, sebab ilmu duniawi ini tak dipelajari pun pandai juga orangnya. Buktinya
dasar-dasar ilmu duniawi ini ditemukan orang tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kimia ditemukan, ilmu fisika ditemukan, ya kan? Ilmu elektronik ditemukan oleh manusia karena sudah Allah ciptakan di bumi ini. Tapi kalau ilmu agama bisa diciptakan sendiri? Nah, bahkan dilarang membuat agama sendiri. Dilarang apa ya? Dilarang enggak? Dilarang. Apa namanya? Bid'ah hasanah. Lupa tonton kaji namanya bid'ah hasanah. Tetap dilarang dalam beragama, dilarang. Makanya, tapi kalau ilmu duniawi disokong, disuruh untuk mengejarnya selama tidak bertentangan. Jadi kalau kalimat ilmu bila disebut maksudnya adalah ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i yang menyelamatkan. Kalau ilmu duniawi tidak. Itu Fir'aun dengan segala kemajuan ilmu teknologi di masa beliau, di masanya tak selamat. Tak selamat dia. Kan tak selamat dia dengan segala kekuasaan, tak selamat. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah ilmu syar'i. Dan ilmu itu ada dua macam. Ada yang mempelajarinya fardu ain dan ada yang mempelajarinya fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah ilmu syar'i itu, yaitu mengetahui pokok-pokok dasar agama yang tidak mungkin orang beragama kecuali dengannya, wajib hukumnya. Tapi kalau yang sifatnya kamaliyat atau penyempurnaan, aksesoris bahasa kita ya, mempercantik ini, itu bisa saja hukumnya sunat. Tapi kalau yang tak tegak agama kita, tak masuk surga kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Ma'asyiral kiram, wa huwa ma'rifatu, dia sebutkan yaitu ma'rifatu. Sudah kepada ni. Yaitu ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud oleh beliau itu adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas cukup panjang bahwa beriman dulu, ya, beriman kepada Allah, Rasulnya, kepada Al-Quran, kitab-kitabnya. Habis itu baru kita belajar Al-Quranul Karim, belajar sunnah Nabi SAW. Jangan belajar dulu baru beriman, nanti tidak jadi beriman, kita sudah mati. Jelas? Dan inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman salaf sampai khalaf, bahwa mereka beriman dulu pada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesan Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengutus para dai-nya. Apa yang dikatakan? Apabila kamu seperti Muaz ketika diutus Yaman, kamu akan datang ke suatu kaum ahli kitab, ahli Alkitab. Nah, apa yang harus aku serukan? Serukan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Pokok beriman dulu. Kalau udah terima baru berilmu tentang wajib salat. Kalau sudah mau salat, beritahukan dia mesti berzakat dan seterusnya. Jangan nanti kita mau Islam enggak? Mau belajar dulu ya, kenali dulu Allah dengan segala sifat-sifatnya, nanti baru sudah jelas, nanti baru tidak itu terbalik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang pertama kewajiban seorang mukallaf adalah beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah kita beriman, maka yang pertama kita pelajari adalah al-ilmu, yaitu ilmu syar'i, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami, dan mengetahui agama Islam ini. Jadi kita setelah beriman, setelah masuk Islam, jadi mukallaf kita yang mesti kita pelajari atau mesti kita pelajari ada 4 masalah. Yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil, dengan dalil-dalil.
Dalil-dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam hal ini tidak bermanfaat kita sekedar taklid saja. Tidak bermanfaat sekedar taklid. Naam. Karena taklid itu derajat paling rendah. Derajat paling rendah dalam beriman bukan hanya karena ikut-ikutan, mesti dengan ilmu. Naam. Karena salah satu syarat daripada kalimat tauhid itu adalah al-ilmu. Adalah al-ilmu. Mesti berilmu. Kalau tidak, karena tanpa ilmu kita tidak akan yakin. Dan tidak yakin itu tidak mau kita tunduk. Kalau tak tunduk tak akan taat. Kalau tak taat tak mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak menerima tak akan cinta kita padanya. Kalau tak cinta kita tidak ridha dengan kalimat itu. Jelas? Maka syarat-syarat ini bertali kelindan semuanya. Jadi ilmu melahirkan yakin, yakin melahirkan cinta, cinta melahirkan tunduk, tunduk melahirkan taat, taat melahirkan menerima apa yang datang dari Allah, dan kalau sudah terima kita akan ridha. Nah, inilah yang menyebabkan tegaknya kalimat la ilaha illallah. Jadi segalanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak dengan ilmu, kita tak akan yakin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah kita bersyahadat, ya, maka kita mesti belajar mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinul Islam. Oleh sebab itu, siapa yang tidak mau belajar, berpaling dari pelajari agama Allah ini, bisa-bisa dia keluar dari agama Islam, karena dia tidak tahu ternyata syirik dianggapnya tidak syirik. Kadang-kadang perbuatan atau perkataan kufur dianggapnya tidak kafir dan sebagainya, dan akan berujung dia memang akan insalakha, menanggalkan diri daripada agama ini. Karena kalau anda berilmu, dia tidak akan yakin dan dia tidak akan menerima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, ini masalah yang pertama yang mesti diketahui oleh kita, bahwa kita mesti mengenal Allah, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Berarti agama kita dia adalah agama berdalil. Jadi bukan agama atas pendapat saja. Sebagian orang mengatakan, oh tidak pernah di kalangan sahabat nanya dalil, katanya dia itu bid'ah, itu bid'ah, tapi tak apalah bid'ah hasanah gitu bilang kan. Kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya yang bicara seperti ini rata-rata adalah orang yang punya wawasan keislaman, tapi rata-rata tidak berilmu tentang Islam. Wawasan saja. Jadi dikatakan menanya dalil itu tidak ada di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah kekeliruan yang luar biasa, ya. Kalau dikatakan tidak, mereka minta dalil atau membukakan dalil. Lalu di mana mereka nak menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Kemudian dalam setiap masalah mereka tanyakan dan mereka landaskan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh, belajar hadis Nabi, belajar tafsir Al-Quranul Karim, tahu dia bahwa agama ini berdiri di atas dalil. Dan dalil itu bukan perkataan saya, tidak, bukan perkataan Ustaz Sianu, tidak, bukan perkataan imam ini, tidak, tapi perkataan Allah, dan yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Mesti diketahui, yaitu setelah diilmui mesti diamalkan. Karena ilmu tanpa amal, tentu tahu sendirilah. Sudah selama kita belajar kebalikannya. Fadlu ilmi salah ala ilmi khalaf, kemudian iqtida'ul ilmi al-amal, dan sudah masyhur di dalam pepatah Arab, al-ilmu bila amal kasyajara bila samara. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Walaupun kita punya
Misalnya kebun kita, kebun apa namanya? Kebun limau lah ya. Nah, limau 2 hektar kebun limau kita, tapi tak ada buah. Apa yang nak dibanggakan? Wih, limau saya 2 hektar katanya. Limau kamu hanya 3 batang. Iya, 3 batang limau saya satu pekan panennya 1 kuintal 100 kilo. Ini 2 hektar limaunya panen sepekan, seminggu tidak sampai 10 kilo. Mana namu punya 5 batang tapi panen 1 kilo, atau punya 2 hektar panen 10 kilo. Nah, jadi kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang kita memerlukan orang-orang berilmu. Memang orang berilmu memang menjadi menjadi mercusuar, menarah bagi kita untuk menentukan arah kemana. Tetapi kalau ilmu tidak diamalkan walaupun banyak, sama dengan tidak ada. Ya sama tidak ada. Ya, orang punya batang limau dengan tak punya batang kan sama kan? Ya, beli limau je tapi limau 2 pola, tidak apa buah aja kan, sama beli je kan. Lebih baik tak ada kebun. Gitu ya. Makanya ilmu itu jadi hujah yang memberatkan orang yang memilikinya bila tidak diamalkan, karena tidak ada buahnya. Tidak ada orang yang menanam kecuali mengharapkan hasil daripada yang ditanam itu. Kecuali antum tanam gaharu, adalah batang nak dipakai kan? Ya tak? Gaharu, gau kan batang. Atau sarai pun dimakan doang. Nak makan doang? Sarai. Tidak ada sarai sekarang. Aso ini makan. Nak pun di gunung doang. Batang. Kayak awak batang kalau di Arab daun. Itu dia. Awak daun berbuang ya. Maksudnya batang dibuang deh. Jadi ketika daun dibuang deh, ambil doang Indonesia. Batang dibuang ambil doang Indonesia. Cuman ketika buang daun, dah lah doang Arab ambil kan. Jadi kalau sitan daun diambil deh, batang dibuang. Jadi diambil deh awak. Sama je pola ikannya sitan nak makan pola ikan deh. Awak saya suka sama mohe pola ikan. Jadi mau ayo kalau orang punya catering sitan untung kadang. Apa sebab orang Indonesia pola ikan lebih mahal pada daging. Orang sitan dah dia pola orang. Akhirnya boleh minta aja pola ikan. Kan awak kan mahal pola. Ya kan mahal kan? Padahal tulangnya sih. Itulah image itulah terbangun seperti itu. Wang sitan tak daging non mahal. Polo dibuang lah. Akhirnya dibuti dulu di Indonesia. Jadi dijual mahal deh. Boleh wabah sekali atau gratis sudah tu jual mahal. Itu apa dong daun saya kah? Buat apa? Enggak, itu apa? Campuran minum teh. Coba buat daun saya. Coba bang, sudah itu jual lagu suruh. Kaum muslimin dan muslimat. Baik, jadi wal amalu bihi. Yang kedua adalah diamalkan. Karena amalan itulah yang menunjukkan bahwa seseorang meyakininya. Maka agama kita adalah dinul amal. Sebab orang yang tidak mengamalkan nanti, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat itu orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, ada 3 nanti yang disegerakan azabnya. Pertama adalah orang yang mati di jalan Allah. Kan syahid nomor, kan syahid, tetapi kosen dia tidak berniat karena Allah. Zahirnya dia mati syahid di mata kita, mati dalam jihad fisabilillah. Subhanallah, ternyata dia berperang itu supaya dapat gelar pahlawan. Pahlawan apa namanya? Pahlawan nasional, pahlawan. Pokoknya ingin dapat gelar dikatakan seorang kesatria. Dan itu dia sudah dapatkan di dunia. Maka di akhirat tinggal azabnya. Subhanallah. Yang kedua adalah orang yang qari Al-Quran dan orang yang berilmu.
Ditanya lagi nanti, kenapa kamu? Katanya saya baca Quran, saya belajar ilmu untuk untuk menegakkan agamamu. Kata Allah SWT, Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Allah Maha tahu. Walaupun mulutnya berbusa mengatakan saya ikhlas, tapi Allah Maha tahu di hati kita. Ya kita kan, tonton kan melihat aja kan. Oh ya Masya Allah ikhlas bu ya kan, ikhlas Ustaz. Ya semoga seperti doakan ya, doakan gitu. Jangan ada contoh ikhlas kosong tidak sedih, jangan. Nah, doakan. Ternyata dia baca Quran supaya dia katakan qari, Kampar qari, Riau qari, nasional qari internasional. Kalau alim ulama Kampar, ulama Riau, ulama nasional, ulama internasional, dan seterusnya. Ini kan hati kan, makanya niat itu di mulut apa di hati? Niat di mulut apa di hati? Makanya niat itu di hati, bukan di mulut kan? Karena mulut bisa saja bohong, mulut bisa saja bohong. Bapak payucunya seikhlas selanya, soal bedo pia, nongol pewangi, kesan seikhlas, jadi kan kesannya ndak ikhlas. Oleh itu kaum muslimin muslimat, ikhlas itu bukan di mulut, tapi di hati. Nah, Allah SWT Maha tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Maha tahu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Maka dia katakan kazabta, kamu bohong. Kamu baca Quran supaya digelar qari. Kamu baca ilmu supaya digelar alim. Wa qad qil, gelar itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka lalu diseret di atas muka ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang ketiga adalah orang yang diberi harta suka berinfak. Ya, sulit itu dan berimpak sudah sulit ya. Kan sunoko juga enggak. Allah janjikan 1 rupiah yang kita infakkan dapat balasan 700 rupiah. 1.700.000.000, 1 miliar. Tidak kena wujud dulu ya. Jazabu ilana. 1.700.000.000, bahkan lebih dari itu. Wallahu dha'ifu liman yasha. Dan siapa yang ikhlas, ia dapat. Siapa yang tidak, dia nanti terlaknat. Makanya ditanyakan kepadanya, katanya, ya Allah, tidak satu pun jalan kebaikan kecuali saya infakkan harta saya di situ. Orang bikin jalan saya ikut, orang bikin masjid saya ikut, orang bikin dakwah saya ikut nyumbang, orang bikin sampai mau boleh pun bantu juga, ya kan? Sampai janda-janda pun saya bantu katanya. Tetapi apa yang kau inginkan? Ibtigha wajhik, yaitu mengharapkan ridhamu. Ternyata kata Allah, kazabta, innama fa'alta dzalik yuqal innahu jawad, supaya dia dapat gelar dermawan, dan itu sudah kau dapatkan. Sudah dapat di dunia. Makanya kaum muslimin dan muslimat ini membuat kita hati-hati betul dalam berilmu, dalam berharta, dalam membaca dan sebagainya. Karena kalau tidak ikhlas justru menjadi bumerang bagi kita. Makanya wal amalu bil ilmi, itu penting mengamalkan ilmu itu. As-salisa, masalah yang ketiga kata beliau yang wajib kita ketahui adalah mesti berdakwah. Ya, dah sampai ilmu mesti didakwahkan. Tidak boleh sembunyikan ilmu itu. Ilmu itu mesti disampaikan. Jadi kalau ada orang mencoba nanti Rabu ngaji, Kamis potong jenggot. Rabu ngaji, Kamis potong celana. Jumat potong cukur jenggot. Apa dia jenggot? Nah, habis Sabtu berpatua, ya, tidak apa-apa. Jadi antum ngaji hari ini, habis itu nanti tahu bahwasanya isbal itu tak bagus, potong aja. Setelah tahu pula berjenggot itu bagus, biarkan dia tumbuh. Nah, hari Sabtu kita dakwahkan ilmu. Berapa ilmu tadi itu? 2, 3 ya? Apa yang ketiga? Dakwah, dakwah. Berarti 2 itu memelihara jenggot dan
Ini misalnya diantaranya, karena itu yang dikatakan berdakwah hari Sabtu. Berdakwah di hari Sabtu udah punya ilmu. Ini bagus. Kalau ini tidak bagus, boleh dakwah kan? Boleh dakwah dengan satu ayat? Boleh. Nabi katakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi berfatwa jangan. Nah, fatwa nanti tanya muftinya. Tanya mufti. Orang yang berhak berfatwa. Tapi kalau berdakwah, semua orang boleh berdakwah dengan ilmu tadi. Kan pertama ilmu, habis itu amalkan. Awak dulu mulai, jenuh suruh orang yang kan. Awak dulu. Jadi, dan biasanya kita tidak akan percaya diri berdakwah kecuali sudah mengamalkan. Ya sahabatnya apa namanya tidak isbar, tapi awak tak berani potong. Wah, jelah dulu dan dulu aja kan, tidak bisa. Tapi berani setelah kita melakukan itu. Nanti sabui doang katanya. Sabui doang 2 hari, 3 hari, air kampek, Cina lah tengok oleh kan. Samurnya lalu ada jambu wawe masih muda-muda datang dah turun. Kalian muda lah kalian ambilnya, ulun ciamnya. Ya sudah contoh nak kena wangi kan tun je kan. Sudah itu ulun ciamnya. Kasanya lah Cina ke sana. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang cuma itu tak lama, sebentar aja itu. Kaum muslimin, ini misalnya antum dapat ilmu tentang infak, dakwahkan. Dapat ilmu tentang afdalnya hadir dalam majlis ilmu, dakwahkan itu. Tapi berfatwa jangan. Ya, tu kalau nak ngaji kan jawabnya. Tu nak ada taratur dia. Itu bukan bagian saya ya. Jangan dijawab itu karena bukan bagian kita. Karena masalahnya tidak mudah mengeluarkan orang dari Islam. Mengeluarkan orang Islamnya yakin, lalu karena kira-kira kita keluar dari Islam, orang asalnya istiqamah lalu kita sesatkan, tak boleh. Itu bukan bagian kita ya. Tapi berdakwah boleh, berdakwah boleh, jelas. Nah, wadda'watu ilaihi. Dan biasanya seperti yang katakan tadi, baru kita yakin berdakwah itu bila kita sudah menikmati mengamalkannya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam besar di masa tabi'in di Basrah, beliau dulu diminta oleh jemaahnya atau salah seorang jemaahnya untuk berkhutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Ditunggu Jumat ini tidak juga khutbah tentang itu. Jumat kedua berikutnya juga tidak. Sampai 3 bulan baru beliau khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Selesai Jumat datanglah apa yang mengusulkan tadi. Ya, Imam, apa dah kini bu? Lah 3 bulan dan menunggu bu kini. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kenal ya Imam Hasan Al-Basri ya? Sampai kampung awak nombor Hasan Basri mah? Kan sampainya? Kan banyak nombor Hasan Basri kawan? Nanti Imam di masa tabi'in. Nah, apa kata beliau? Ketika engkau minta saya berkhutbah tentang itu, saya tidak punya uang dan juga tidak punya hamba sahaya. Sejak itu saya mengumpulkan uang untuk membeli hamba sahaya. 3 bulan mengumpulkan uang baru bisa beli hamba sahaya dan langsung saya merdekakan. Baru saya berani menyampaikan khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Jelas ya? Makanya kalau ada ustaz nanti, ustaz tolonglah khutbah ustaz tentang keutamaan poligami. Itu ustaz bisa 5 tahun tak akan diubah dulu. Apa sebab? Ini belum merasakan pahitnya berpoligami. Iya kan pahitnya. Kan banyak pahit. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pede jangan. Demikian Imam Ahmad rahimahullah. Beliau ketika mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbekam
lalu dia berikan tukang bekam itu hadiah 1 dinar. 1 dinar. Maka beliau bekerja mencari uang, mengumpulkan 1 dinar dan meminta tukang bekam untuk membekamnya, lalu dia beri pula 1 dinar. Mana bekam? Berapa bayinya? Lesa dinar. Enggak, cuma soalnya ya. Bayi 1 dinar, 1 dinar lebih kurang 2,5 juta. Kalau ada orang itu tukang bekam banyak, nak belajar bekam dulu. Jadi walaupun sekali dia praktekkan, makanya Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mendengar satupun sunnah Nabi SAW kecuali saya berniat untuk mengamalkannya walaupun sekali dalam seumur hidup. Kalau sabit dari Nabi SAW, misalnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mendengar hadis Nabi SAW, Nabi pernah solat maghrib di rakaat pertama baca surat Al-A'raf. Di 1 rakaat 1 surat Al-A'raf. Berapa ayat tu bang? Pendeknya kan? Kan masuk ayat pendek, surat pendek kan? Hah? Surat pendek tak tu Pak? Surat panjang, surat pendek? Panjang? Ya iyalah. Surat panjang, hanya 206 ayat. 1 rakaat solat apa? Maghrib. Kan untuk mematahkan argumen sebagian kawan kita yang mengatakan bahwasanya solat maghrib waktunya pendek. Enggak, maghrib itu panjang waktunya. Saya bilang pendek, 1 jam 10 menit atau 1 jam 13 menit. Enggak percaya? Ada jadwal. Hah? Masuk kau tu. Astagfirullahaladzim. Nah, maghrib masuk jam 6 lewat 4 minit. Sah? Masuk isyak jam 6 lewat boleh minit. 7 boleh minit. Pas. Dan 7 minit berarti 1 jam 3 boleh minit. Mana panjang tak? Panjang. Subuh. Bang, subuh. 4 lewat 9 sekaya dipokan 38. Ya, 39. Buatlah 40 je payah metong kan. Ya, 4 puluh. Suruh jam berapa? 5:53. Sama tak subuh jam maghrib? Sama. Siapa nyampe pendek? Jadi maghrib waktunya tidak pendek, sama dengan subuh. Awak dia nak bercapek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau mendengar hadis itu, dia berhajat untuk melakukannya 1 kali saja. Maka tak salah 3 bulan menjelang dikerjakan itu oleh beliau, dibuat pengumuman di masjidnya itu. Di setiap pintu masuk, di madingnya, di layar, di running, ada running text-nya. Pokoknya dibuatlah di pengumuman di luar, di mana-mana diumumkan bahwa kami tanggal sekian bulan itu, tahun itu, maghribnya kami akan solat maghrib rakaat pertama baca surat Al-A'raf. Siapa yang punya hajat jangan solat maghrib di masjid kami hari itu. Jelas ya? Itu 3 bulan tuh diberi pengumuman. Dilaksanakan oleh beliau 1 kali saja seumur hidupnya, seperti yang diceritakan oleh muridnya. Sekali. Tuh awak bila coba. Awak coba sekali. Saya tapi tak ngaji lah. Cik salat maghribnya tak jangan betul rakaat pertama Al-A'raf, rakaat kedua Inna A'tayna. Iyalah kaum muslimin sekali aja. Ya iyalah. Tapi yang kawan nak cukup 3 bulan 3 tahun pengumuman. Ya 3 tahun pengumumannya. Jadi subhanallah. Ini di antara sunnah-sunnah yang tidak selalu dilakukan. Tidak sunnah laku sama ada tadi bayar tukang bekam nanti 1 jentau aja. Sekali-sekali. Nah. Azal dulu ya. Nah, silakan.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan ar-rabi'a as-sabru 'alal adza fihi. Setelah kita berilmu, dan ilmu itu diamalkan. Kemudian dari amal tentu kita ingin kebaikan ini sampai pada yang lain. Nah, ibaratnya kita dapat rezeki, ya syukuranlah kita. Ya, dengan syukuran yaitu memanggil orang untuk menikmatinya. Demikian juga ilmu, iman, dan amal kita. Kan tidak mungkin kita sendiri, ya, maka kita ajak orang lain untuk menikmatinya. Ajak orang lain untuk menikmatinya dengan cara berdakwah. Nah, orang yang kita dakwahi, dia biasanya, ya kadang-kadang walaupun diundang makan sekalipun, tapi karena ada urusan penting, berat juga datang, ya kan? Datang tak baik, tak datang, tak datang segan. Nak datang pekerjaan penting harus ditinggalkan. Sama juga sekarang kita dengan ilmu ini, diterimanya dia ada syahwat dan situ, kepentingannya di situ, tidak ditinggalkan. Ini benar yang disampaikan. Akhirnya kadang-kadang bergejolaklah antara hawa nafsu dengan ilmu. Akhirnya orang-orang yang dominan hawa nafsunya, dia akan memusuhi ilmu dan ahli ilmu tersebut. Orang mendakwahinya, orang biasa meninggalkan salat. Sekarang kita menikmati indahnya salat. Lalu kita ajak orang yang senang meninggalkan salat. Berarti terganggu tak? Terganggu dia? Terganggu. Dan lah nyaman itu yang ganggu-ganggu je. Tak salat muajah sokidannya kan? Wang salat bansin. Akhirnya itu kan bahasanya. Akhirnya terganggu dia. Orang yang biasa misalnya berjudi. Nah, kita tahu bahwa ternyata yang indah itu kan berjudi, tapi berinfak. Ya,
kita ajak dia untuk bekerja, jangan berjudi. Hanya paslah tengah menang. Pas tengah menang diucah oleh kita. Marah tak dia? Marah. Lalu kita menikmati indahnya tauhid, bahwa kita minta hanya kepada Allah, minta kesembuhannya pada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, beribadah hanya karena Allah, berdoa hanya kepada Allah. Lalu kita lihat orang yang masuk ke bab-bab syirik atau mendekatinya, dia datang ke tempat-tempat yang dilarang Allah dan Rasul datang kepadanya, lalu atau dia meminta kesembuhan kepada selain Allah Taala, atau berlindung kepada yang tidak dibolehkan kita berlindung kepadanya, dan dia sudah merasa aman dengan itu, dengan bertanya ke tempat-tempat itu, barang hilangnya dapat, sakitnya hilang, kan gitu ya. Akhirnya lalu kita cegah, maka kita batasi dia dari kebiasaan yang sudah biasa dia lakukan. Nah inilah, maka kita mesti as-sabru 'alal adha, mesti sabar menghadapi itu semua. Sebab kan sudah kita sama maklumi kemarin, orang yang tersesat itu tidak ada yang sadar dia tersesat. Iya, bahkan orang jahil itu tidak menyangka dia jahil. Sebab kalau dia tahu dia jahil, dia mau belajar. Nah ketika dia menentang, bahkan ulama saja ditentangnya, berarti dia merasa jahil atau merasa berilmu? Merasa berilmu. Bahkan tidak sedikit orang jahil merendahkan ulama. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada orang yang merasa. Makanya seperti perkataan salah seorang ulama atau seorang pemikir, saya lupa namanya, dia katakan sebagian besar al-musiin, orang-orang yang buruk perangai itu, atau orang-orang yang buruk laku itu, tidak sadar mereka sedang berbuat buruk. Misalnya orang yang kedekut tentu ya Pak, singgi aja loke ya. Nah orang yang singgi menyangka dia sedang berhemat. Kalau tahu dia itu kedekut, dia tak akan singgi, dia tak akan kedekut dia. Jelas? Dia menyangka, saya tak kikir loh. Buktinya, coba misalnya orang bakhil dijadikan misalnya juru, kalau ada acara, biasanya perayaan-perayaan ada acara apa namanya, ngumpul dana, hati-hati, hati, iya hati-hati nama, iya sama, hati-hati dari hati ke, coba suruh dia, luar biasa hebatnya, masya Allah, dalam mengajak orang berinfak, walaupun uang dia sendiri tidak ada keluar gitu, bisa, hebat, luar biasa. Berarti dia tidak sadar sedang kedekut. Kalau dia sadar, dia tahu bahwa kedekut itu tercela, tahu ya. Cuma dia tidak sadar dia berada dalam posisi kedekut. Jelas? Orang yang maghrur, yang terlalu pede pada dirinya, dia mengira dia sedang punya percaya diri tinggi, padahal orang ujub tertipu oleh dirinya sendiri, maghrur. Demikian juga dengan orang yang hasad. Orang hasad, dia tak sangka dia hasad, dia menyangka dia sedang menggali obsesi dan inisiatif daripada harta milik orang atau kebenaran dan sebagainya. Orang sombong pun tak merasa dia sombong. Lalu siapa yang mengingatkan? Ya orang yang mengetahui. Kita seorang mukmin ini seperti kata Nabi, al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Tapi dengan syarat jangan cermin retak atau cermin pecah. Apalagi cermin berdebu. Kabur nampak kawan tuh. Bukan karena kawan tuh yang kabur, awak nan comin waron anda
tidak elok. Nah, jadi makanya disyaratkan tadi ilmu, amal, kemudian dakwah supaya kita bersih dalam menilai. Tapi kalau kita awak kan aku aja tu nyampe awak kan aku. Nah, sama namanya tuan-tuan. Kita tidak berilmu tapi mengatakan orang tidak berilmu, sama lagi hasilnya. Jadi oleh sebab itu mesti berilmu, dan ilmu itu mesti diamalkan, akan lahir dakwah yang benar-benar ikhlas. Dan kemudian dari dakwah itu harus ada kesabaran, sebab tidak semua orang yang diingatkan mau diingatkan. Ya, di musim haji atau di musim umrah di bulan Ramadan, kami sering dimarahi oleh orang yang tersesat di jalan. Nia, sosok nia, apa tonyong-tonyong ni? Subhanallah. Kita tahu lapangan, tahu dia tersasar, tapi dia tahu dia sasar. Tidak. Nah, ketika kita bilang dia kesasar, marah dia, marah. Kecetapan dia bacong dan nya, pesawat ya, nah. Karena mungkin bahasa manu kau kan. Nah, pokoknya dia tidak mau dikatakan tersesat. Tapi karena kita tahu, kita sabar, kita ikutin terus. Karena dia udah mulai bingung. Ujung-ujungnya dia nanya sama orang Arab dengan bahasa Ocu. Mana bahasa orang Arab bahasa? Ini bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia juga kampung awak bukan? Akhirnya kita dekati. Ketika tidak ada yang bisa menunjukkan Afrika apalagi kan, mana tahu dia tidak bawa kartu juga. Akhirnya setelah dia bingung dan terdesak, baru kita dekati. Boleh, ibu dari mana ya kan? Tempatnya di mana? Itulah saya bingung deh katanya. Sebab tadi katanya jangan ikut campur kan, sekarang lalu dia bingung. Nah, jadi dai juga seperti itu. Awal-awalnya subhanallah, antum macam setan nampak oleh mad'u itu. Sabar dulu. Jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. Bahkan walaupun tak dianggap dakwah kita sama sekali, tidak ada masalah, sabar. Nanti suatu saat dia akan melihat kalau Allah ingin hidayah baginya, akan datang masanya dia akan masuk hidayah kepadanya. Nabi kan begitu. Kan sahabat tidak semua masuk Islam langsung kan? Masuk Islam langsung semuanya? Iya, jadi penentang pas sebagian besar awalnya. Penentang karena terpengaruh oleh subuhat dan syahwat tadi. Terpengaruh oleh subuhat para pembesar kaumnya dan oleh syahwat karena terganggu kepentingannya. Coba bayangkan kalau antum bicara sekarang misalnya tentang masalah jangan mengkeramik kuburan, itu yang jualan keramik tersinggung dulu, ya kan? Kalau bicara lagi tentang pemubaziran, ketika ada orang meninggal kirim papan bunga, itu yang punya dagang floris, nanti memprovokasi itu, Ustaz papu kaji gitu ya, itu hati-hati bahaya kajinya itu, kaji baru, ya kan? Banyak akan kepentingannya akan ini. Padahal kaum muslimin, karena apa? Khawatir hilang kepentingan itu. Oleh sebab itu maka seorang dai mesti bersabar. Nah, apa dalilnya yang empat ini? Kata Syekh, wad dalilu qauluhu ta'ala. Ini enaknya belajar dengan ilmu pemahaman as-salaf itu seperti itu. Ada dalilnya. Kalau sebagian kan tak boleh tanya dalil katanya. Kan Syekh kan berilmu, dia tak boleh, jangan ditanyakan kenapanya. Pokok ikut aja lah, ikut aja. Kita tak pakai dokter, kita tak pakai doktrin Indonesia. Ada apa namanya? Ada pernyataan ulama, ada dalilnya. Apa yang pertama katanya tadi? Berilmu, ya tak? Kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwakannya. Keempat, bersabar atas segala rintangan yang terjadi akibat dakwah itu. Baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Karena masa itu sangat berharga kaum muslimin. Semenit yang lewat lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Nah, baik, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya benar-benar merugi. La ilaha illallah. Jadi hukum asalnya kita
merugi. Ya ketika Allah akan menurunkan kita ke bumi ini, malaikat sudah diberi ilmu oleh Allah. Kenapa ya Allah engkau jadikan yang jadi khalifah di bumi itu orang-orang yang suka berbuat binasa, atajalu fiha may yufsidu fiha. Apalagi wa yasfikud dima, dan mudah menumpahkan darah demi mencapai keinginannya. Saudara pun dibunuh, macam Qabil membunuh Habil, ya kan? Saudara kandung sendiri dibunuhnya. Berapa banyak orang saudara dan saudara bermusuhan gara-gara kekuasaan, kadang gara-gara perempuan, kadang-kadang gara batas tanah, gara pematang pembunuhan kadang-kadang. Sudah itu pematang tinggi jadi mati mundur kan, Allah musta'an. Jadi kenapa menciptakan itu? Karena memang mereka suka buat rusak, menumpahkan darah, kufur pada Allah. Hari ini yang banyak muslim atau non muslim? Karena tidak boleh sebut kafir kan? Nah, mana yang banyak muslim atau non muslim? Kafir. Berani nampaknya. Mana yang banyak orang muslim atau non muslim? Non muslim lebih banyak, kafir lebih banyak, ya. Berarti yang rugi lebih banyak atau yang beruntung? Yang beruntung. Yang rugi lebih banyak. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lihat kaum muslimin, mohon maaf ini ya, tidak disebutnya illa alladzina alimu, kecuali orang berilmu, tidak. Karena tidak sedikit orang berilmu juga merugi. Coba lihat, tidak disebutnya illal ladzina alimu, tidak, illal ladzina amanu. Walaupun iman itu mesti dengan ilmu, tetapi ilmu belum tentu melahirkan iman bagi yang tidak mengamalkannya. Jelas? Iya tak? Contoh konkret je lah ya. Berapa banyak kita orang yang coba di rokok tentunya, jangan ada beda bang. Rokok, iklannya rokok membunuhmu, iya. Nah, membunuhmu. Berarti semua tahu tak bahaya rokok? Tahu. Tapi mau tak yang mau selamat dari rokok banyak apa tak? Tak kan? Sikit. Jadi dia tahu, tapi tetap rugi. Sebagian besar umat Islam tahu tak salat itu menguntungkan? Tahu. Umat Islam tahu. Tapi sebagian umat Islam salat atau tidak? Tidak. Hah? Awak lu salat lagi ya? Lakono kritik awak lu salat lagi. Semua saya tahu. Nah. Ya banyak umat Islam tidak salat, bukan tidak tahu. Makanya Allah tidak katakan illal ladzina alimu, kecuali yang berilmu, tidak. Tapi Allah katakan illal ladzina amanu. Makanya Al-Quran sendiri jadi petunjuk bukan bagi orang yang mengetahuinya, tapi bagi orang yang beriman. Ya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun. Menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa? Orang yang beriman, bukan orang yang berilmu. Jelas? Jadi ilmu, sekedar ilmu tak menguntungkan. Orang berilmu bisa saja rugi. Kapan dia tidak rugi? Bila mengamalkan ilmu. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau sudah beriman berarti mengamalkan ilmunya. Dia tahu, diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hati yang iman itu. Maka kalimat iman itu kalimat jami'ah, kalimat yang sempurna, meliputi perkataan, meliputi keyakinan, meliputi perbuatan, bukan hanya sekedar mengetahui. Karena mengetahui tidak, kalau hanya mengetahui tidak menyelamatkan. Fir'aun tahu dia Musa. Fir'aun tahu dia Musa dan tahu dia Rasul, tetapi dia ingkari karena uluan,
karena merasa tinggi, wastikbaran karena merasa sombong. Iblis tahu nggak dia Adam? Tahu dia nggak Allah SWT? Tahu dia, tapi pengetahuannya tidak diamalkannya sehingga dia sombong, mengingkari perintah Allah yang tak boleh diingkari sama sekali. Jelas kaum muslimin? Jadi ilmu semata-mata tidak menyelamatkan sampai diamalkan. Illal ladzina amanu. Kemudian iman mesti ilmu. Siapa yang beriman mesti karena ilmu. Nah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Dikhususkan amal di sini karena iman sendiri sebenarnya sudah beramal, tapi dikhususkan lagi beramal saleh. Wa tawasau bil haqq. Setelah diamalkan, tawasau bil haqq, berdakwah. Wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan untuk sabar, karena memang dakwah selalu ada tantangan. Kalaulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahabbul khalqi ilal khaliq, makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari tantangan dakwah, ditentang oleh orang-orang dekatnya. Jadi kalau ada yang membuat subuhat, misalnya si fulan ulama di masanya bermasalah, tengok dulu bermasalahnya dengan siapa, dengan ahlul haq atau dengan ahlul batil. Nah, kalau dengan ahlul batil berarti memang para nabi semuanya bermasalah di zamannya. Antum cari nabi yang tidak ada masalah dengan kaumnya, ada? Enggak. Jadi hujjah bahwa dia bermasalah di zamannya itu hujjah masalah, itu hujjah yang masalah gitu. Karena seluruh nabi, seluruh rasul dipermasalahkan oleh kaumnya, bukan karena keburukannya, tapi karena keburukan orang yang mempermasalahkannya. Jadi kalau orang dakwahnya di zaman ulama itu dipermasalahkan oleh siapa? Oleh ahli bid'ah, berarti dia ala sunnah. Oleh ahlul ahwa, mengikut hawa nafsu, berarti dia ahlul haqqul, dan lawannya ahlul batil. Kita lihat aja siapa yang permasalahkannya. Ternyata misalnya Imam Ahmad bermasalah di kaum di masanya. Siapa yang mempermasalahkannya? Ternyata kaum Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Imam Abu Hanifah bermasalah di zamannya, dipermasalahkan oleh orang-orang ateis, mulhid. Imam Asy-Syafi'i bermasalah di zamannya. Siapa bermasalahkannya? Adalah orang-orang ilmu kalam. Nah, orang-orang mutakallimin. Nah, kalau ada kita hari ini bermasalah, tengok dengan siapa kita bermasalah, dengan ahli sunnah atau dengan ahli non sunnah. Allah musta'an. Ya kaum muslimin, kalau bermasalahnya dengan pengikut hawa, dengan pengikut selain sunnah, maka kita katakan masalah ini sebenarnya bukan dari kita, tapi dari ahli masalah itu sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang subuhat kadang-kadang timbul dengan cara seperti bahasanya, masya Allah. Oh, si fulan bermasalah di zamannya, ditegur, tidak dimusuhi oleh ayahnya, dimusuhi oleh saudaranya, dimusuhi. Kalau itu alasannya Nabi kita, siapa yang musuhi dia? Acu Abu Lahab. Acu Abu Lahab, siapa dia? Abu Lahab, paman dia, paman kandungnya. Iya kan? Dipermasalahkan oleh kaumnya, orang-orang dekat dengannya. Jelas? Apakah karena dipermasalahkan oleh orang-orang kafir lalu Nabi salah dakwanya? Tidak. Demikian juga kita hari ini, kalau ada yang mempermasalahkan, kalau yang permasalahkan itu adalah ahli ahwa, orang-orang yang mengikut hawa, kan hawa itu lawannya kan adalah ilmunya begini, tapi dia tinggalkan ilmu, diikutnya hawa, berarti dia ahli hawa. Kalau dia tahu ilmu seperti ini, ikuti ilmu, berarti dia ahlus sunnah. Dia tahu ini sunnahnya Nabi SAW. Ya jelas sekali sunnah Nabi dalam segala hal, dah jelas terang-benderang kan, Nabi yang bilang, bukan kita. Nah, apapun antum nak naik, nak turun, masuk, keluar, terbang, berenang dan sebagainya, jelas sunnahnya dari Nabi SAW. Tiba-tiba antum dah jelas sunnahnya begini. Oh enggak, saya memang benar Nabi begini, tapi kan kebiasaan masyarakat seperti ini.
Berarti antum ahlul sunnah atau ahlul hawa? Ahlul hawa. Nah, kalau dipermasalahkan oleh ahlul hawa, maka itu bukan masalah. Bukan masalah. Tapi kalau dimasalahkan oleh yang mengikut sunnah, itu yang masalah, yang betul-betul masalah. Ini kadang-kadang subhat itu begitu kaum muslimin dan muslimat. Ini termasuk daripada tantangan yang harus sabar menghadapinya. Sabar menghadapinya. Taib wa tawasaw bis sabri. Qala asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu ala khalqihi anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, ya sebagian orang menuduh Syekh tidak menghormati ulama kan? Pernah tonton dengar Syekh Muhammad bin Wahab yang disebut sebagai imamnya orang Wahabi kan itu ya, tidak menghormati para ulama, dia hanya berpendapat sendiri, tidak mengikuti ulama salaf, ya, aliran baru dan sebagainya. Nah, sekarang dengarkan, dia menukil dari siapa? Imam Asy-Syafi'i. Berarti kalau antum nukil berhujjah yang perkataan ulama, menghormati atau tidak? Alhamdulillah. Berarti ternyata fitnah dan dusta. Ya, orang-orang ini kadang mudah-mudah aja berdusta. Makanya saya katakan, nak mengetahui akidah seseorang, baca kitabnya, bukan dari orang yang memusuhinya. Ini kalau musuh nang kene solat godang deh, tapi kalau sayang godang solat hilang deh, hilang patut deh, dek ketujuh. Patut kesalahan ini lebih godang tapi dan cinan kenyonya, gitu kan? Dah abede wang dunia inyo itu dah perumahan pontiang dah lah siap nemu nyonya lah, belasih hilang patut deh, dek ketujuh. Baik. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau menukil langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakfathum." Andainya Allah tak turunkan kepada makhluknya hujjah selain surat ini, pasti sudah cukup. Ya, lengkap kan? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi yang dikatakan Syekh Al-Quran atau bukan? Hah? Di pendapat Syekh atau dari Al-Quran dia habislah? Di Al-Quranul Karim. Kalau tidak, rugi kita. Bila berilmu saja tak diamal, tak beriman, rugi kita. Beriman saja tak beramal, rugi kita. Beramal saja tidak berdakwah, rugi kita. Berdakwah saja tak sabar, rugi. Sampai kita beriman, berilmu, beramal, berdakwah dan sabar. Nah, kalau lu kan sabar capek-capek lu dakwah apalagi berbantuan, karena mau dakwah ini memerlukan kesabaran. Wallahu musta'an. Makanya kalau bisa orang bersalah pun seolah-olah kita nggak tahu, seolah-olah kita nggak tahu kita orang itu bersalah. Kalau bukan karena waktu, saya bawakan banyak kisah nyata, bukan kisah karangan. Nah, wa qala al-Bukhari, sekarang menukil dari siapa? Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, ya kan? Jadi pendapat sendiri lagi? Tidak. Dia menukil dari para imam yang mu'tamad. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kalau tidak, amalkan dulu baru dibuat dalil. Harusnya dalil dulu baru diamalkan. Makanya akan banyak nanti yang mur yang dipakai tapi tidak sesuai. Akhirnya usak derat, tak pernah nak kanduri ya. Mur tak tahu itu pasok usak tak poca ni yang lu gede poca deh, apa namanya alat yang dipasangkan itu pasang tak pokoknya merusak, dalil tak tepat, akhirnya jadi fitnah, akhirnya perselisihan, pertengkaran berkepanjangan yang tak ada berkesudahan, ya kan? Nyedak pur nak topik dipasang juga, ya, akhirnya terpasuk pakai penokok. Artinya biasa putus so bisa buka le kan, kalau pakai penokok bisa buka le, itu payah muka ya, akhirnya tidak pernah selesai. Dia apa? Dipek itu kayu, kalau lah tembok payah mampek.
Taib. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, berarti berilmu dulu. Ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Ini amal. Ya, dan mintalah ampunan kepada Allah karena dosamu. Ini sebenarnya untuk kita. Fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dia mulai dengan ilmu sebelum berdakwah dan beramal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Karena waktu yang batasi, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Pekan bulan depan. Pekan bulan depan, pekan keempat bulan depan. Bertanya juga ilawi kan. Ya jangan potong dia lihat ikut lah banyak lah simpan. So dia tadi dia jangan lupa melanjutkan kan. Nya panjang pertanyaan. Jawabannya panjang. Tapi buat coba lu kalau panjang kan. Nah, ini pertanyaan tuntut tak basuh tak bisa tak pendek jawaban tu masalah. Baik. Makasih Ustaz. Kembali. Di zaman sekarang kan kemajuan teknologi banyak uang penjual melalui YouTube. Jadi bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Kalau pendapat itu berbeda, Ustaz, yang kita terima secara langsung begini, kalau di YouTube Ustaz ini begini, beda. Jadi kami yang di bawahnya orang awam ini itu pusing. Mana yang benar sebenarnya, orang ini pakai dalil, Ustaz kita ini pakai dalil juga. Jadi bagaimana kita menyikapi? Terima kasih. Kan itu panjang jawaban. Kalau kan panjang tinggal. Kalau kan panjang tinggal bololok dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di zaman kita sarana ilmu banyak. Dia sarana untuk ilmu banyak. Cuma mungkin barakahnya kurang. Dulu orang mencari satu hadis 3 bulan. Sekarang 30 hadis 1 klik. Tetapi ada tak yang berani mengatakan bahwa Profesor Syafi'i lebih alim dari Imam Syafi'i? Saya ulang kembali. Ada enggak yang berani mengatakan bahwa Profesor Dr. Syafi'i lebih alim dari Imam Asy-Syafi'i? Tak ada kan? Alhamdulillah. Berarti nampak. Padahal mana senang belajar Profesor Syafi'i daripada Imam Asy-Syafi'i? Senang profesor kan? Kalau sampainya belajar ke luar negeri naik pesawatnya. Imam Syafi'i dulu berjalan kaki. Coba bayangkan dari Baghdad ke Kufah ke Basrah, kemudian turun pula ke Makkah, Madinah, kemudian pergi ke Yaman, pergi ke Mesir. Tekan namanya naik keledai. Tak kasir kan? Tapi Masya Allah ilmunya ya melahirkan profesor-profesor ribuan, jutaan mungkin orang yang profesor karena pelajari ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berarti itu dapat kita pahami bahwa cara as-salaf menuntut ilmu lebih bermanfaat dari cara kita menuntut ilmu. Paham? Alhamdulillah. Itu tidak bisa tidak pendek jawaban. Termasuk panjang jadi enggak. Ulang ya. Jadi apa benar apa tadi kau main? Jangan dah. Suak je jangan dah. Contoh. Iya asli. Pakai contoh. Atau naik kabau lah. Sendawa satu-satu. Naik kabau. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maksudnya hadirnya di majelis ilmu itu
itu lebih menghasilkan daripada yang kita lihat dan dengar dari yang tidak berinteraksi dengan kita. Apa sebab? Satu, niat kita datang ke rumah Allah ini perlu niat. Kalau nonton tang duman tak berbanding wanura, ya kan? Sambil hujan-hujan dingin-dingin buka selesai. Yang kedua, keberkahan tempat ini. Rata-rata ulama sampai hari ini yang benar-benar ulama bukan keluaran bangku kuliah, tapi keluaran masjid-masjid yang betul-betul ulama. Ya, betul-betul ulama itu rata-rata mereka orang yang rajin menuntut ilmu di masjid. Ya, yang saya maksud di sini bukan yang diulamakan, ya, tapi yang betul-betul ulama yang mumpuni. Kan kita kan kadang-kadang tidak ulama tapi dapat SK ulama ada gitu. Ya, belajar dari S1 psikologi misalnya, S2 humaniora, S3 antropologi, profesor di bidang zoologi misalnya kan. Iya, benar Ustaz. Nah, tiba-tiba karena kita tokoh, ya, punya andil dalam perkembangan dakwah, lalu diangkat jadi ulama dengan selembar SK. Ini bukan ini yang saya maksudkan, tapi adalah ulama yang tak pakai SK pun dicari orang ilmunya. Ya, sebab ulama dulu kita tidak ada yang pakai SK kan? Dulu tidak ada yang pakai SK. Jadi mereka rata-rata lahir dari masjid-masjid. Kalau saya boleh membandingkan ulama-ulama yang ada di tempat saya belajar, yang hebat-hebat itu bukan mereka yang belajar di universitas yang besar-besar itu, tapi rata-rata mereka dapat ilmunya di masjid-masjid. Ya, di masjid, tapi masjid bukan yang sifatnya ceramah tematik lepas, tidak, yaitu berkurikulum kitab para ulama. Mereka mulai di kitab-kitab kecil sampai kitab-kitab besar dan sampai tamat. Oleh sebab itu, apalagi melalui YouTube. Nah, sekarang masalahnya antum bilang tadi, ustadz yang kita hadir langsung di majelisnya menurut dia seperti ini, sedangkan menurut ustadz di YouTube seperti ini pula, padahal dalilnya sama. Akhirnya kita pusing. Itu maksud tadi kan. Makanya kalau pusing tinggalkan. Mana yang paling senang ningin? Ngaji langsung atau ngaji YouTube? Yang paling senang ningin ngaji langsung. Ya kan? Nah, kalau kita pilih YouTube, nanti kita jadi YouTuber. Nah, dan ilmu di YouTube itu sama dengan ilmu yang kita baca dengan kitab. Walaupun sekarang mendengar suara ustadz berceramah, bedanya adalah seolah-olah kitab dibacakan kepada kita. Soalnya kita tidak bisa berinteraksi. Apalagi antum yang di YouTube itu bukan ikut dari awal sampai akhir. Ya kan, terkadang masalah hukum mamajak duyan, ya kan, baca durian. Dapatlah ceramah tentang duyan, ada omongan tentang duyan. Ya kan? Jadi tentu tidak dapat kaedah-kaedah ilmu itu. Makanya akan pusing. Sebab itu sudah diposisikan seperti pemain kampung, sudah itu disuruh jadi juri untuk El Clasico. Iya, Pak? Topik bahasa orangnya. Nah, tentunya Barca lawan Real Madrid. Itu padiangnya deh. Pahamnya? Awak main mau di kampung rambutan, kelas kampung kodoknya kalah. Nah, sudah itu tiba-tiba dapat SK untuk jadi wasit untuk final untuk final Real Madrid lawan Barcelona, atau MU lawan apa gini mana ya bagus.
Liverpool lawan dan tak ngono itu bukan tanya. Panjang tak ada kecil. Panjang wasit antum sudah memposisikan jadi wasit, maka pusing. Jelas? Karena apa? Pelajaran awal mungkin dari level kita baru PAUD dalam ilmu agama nih level PAUD, tiba-tiba antum masuk kelas S3. Pokoknya kalau itu balik ke bangku PAUD belajar psikologi. Sudah itu lah bisa tuh duduk psiko abodongan di YouTube. Jadi kalau untuk mengkomparasikan menjadi wasit antara dua ustadz itu belum kelas kita, jangan jadi wasit dulu. Itu untuk lepan yang tidak mabuk. Itu bau panjang kalau mabuk. Jadi oleh sebab itu kita pilih aja. Misalnya kalau ngaji itu asalnya kan duduk dengan ustadz. Ada yang ragu langsung bisa tanyakan. Sekarang kan itu masih ragu dia kan antara YouTube dengan ngaji di masjid. Kita katakan ngaji di masjid. Ya, tapi kalau nak nengok juga YouTube bukan tujuannya untuk menghakimi atau membandingkan. Hanya untuk mengambil faedah. Kalau ada nanti yang ragu, balik ke ustaz. Jelas? Balik ke ustaz. Ustaz yang mana? Mana yang antum paling yakini? Mana ustaz yang paling antum percayai? Boleh kita taklid kepadanya. Jelas? Tapi kalau sudah sampai nanti taraf jadi wasit, tidak boleh lagi taklid. Kalau nak diatur wasit nanti dipermainkan. Itu. Kalau sudah sampai pada tahap jadi wasit, jangan taklid lagi, nanti diatur oleh pemain. Itu lebih bahaya nanti. Bisa bentrokan dua kubu nanti. Gara-gara wasit diatur oleh pemain. Tapi kalau sudah sampai itu nanti tarafnya antum tidak boleh jadi apa lagi, tidak boleh taat pada pemain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu maka pilihlah majelis ilmu yang bisa berinteraksi langsung dengan guru. Sebab YouTube itu ibaratnya sama dengan belajar ke buku juga, karena itu tidak bisa langsung belajar kepadanya. Cuman ibarat buku sudah dibacakan. Perlu diketahui bahwasanya sering dikatakan oleh para ulama seperti kata Ali bin Abi Al-Qattan mengatakan man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'u aktsar min sawabihi. Siapa yang gurunya hanya kitab-kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya, antum baca kitab beda dengan yang dijelaskan oleh syekh. Syekh itu dia sudah memberikan yang matang kepada kita, yang masak. Sebab apa? Dari ujung ke ujung dia sudah belajari. Jadi bisa dia mengaitkan mana yang bertentangan, mana yang bukan bertentangan. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini ada contoh bertentangan banyak ya. Apa contoh? Iftirash. Itu. Tapi tidak pernah kuat yang empat. Yang ada di YouTube dan terima sudah adik kita. Ini ada sekitar belasan hari. Alurnya kan sudah sholat itu setiap selesai sholat. Ya kalau baca mahasiswa. Iftirash. Iya. Jadi kalau lainnya waktu rakaat adalah salah selesai. Menurut ya kan? Iya. Jadi itulah yang mampu meragukan. Tapi panjang. Memanjangkan tuh. Yang baik semua. Sana apa panjang tidak kan panjang pada awak dah. Nyasa keduanya tak. Asanya. Awak lebih mencari yang paling sama. Nyejen di posong-posong kono. Kalau di posong-posongnya tidak mesti dipaksakan. Ya. Nak tawarruk sah tak salatnya? Asa tak salat tawarruk? Alhamdulillah. Iftirash asa? Alhamdulillah. Apa bapaknya?
Ma'asyil kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, posisi duduk itu memang dari dulu sudah diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa salat yang 2 rakaat itu duduknya iftirash. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1000 hadis, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian ada yang mengatakan duduknya tawarruk, itu mazhab kita, Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan juga diriwayatkan dari Imam Malik rahmatullahi alaihi. Sebab tidak ada dalil yang sharih dari Nabi SAW. Itu riwayat dari para sahabat dan yang setelahnya. Mereka ada yang mengamalkan iftirash, ada yang mengamalkan tawarruk. Nah, masing-masing menyimpulkan kalau kenapa dia tawarruk, dia lihat dari sisi dia duduk terakhir, maka dikiaskannya ke duduk terakhir. Yang lain di antara sahabat yang melaksanakan iftirash, dia melihat dari salat ini hanya 2 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat Nabi duduknya iftirash. Jadi ditariklah dalilnya benang merahnya seperti itu oleh para sahabat yang mengamalkan tadi. Dari Nabi yang saya ketahui, walaupun 10 dalil tadi itu bukan dari Nabi, dari sahabat. Kalau dari Nabi yang sharih seperti itu bahwa beliau salat subuh iftirash, saya tidak mengetahui dalilnya langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab kalau langsung dari Nabi kan ikhtilaf dia. Nah, ini amalan as-salaf. Jelas. Jadi sebagaimana mereka tidak ponyang, jangan ponyang lawak deh. Imam Syafi'i tidak ponyang, dari Imam Ahmad tidak ponyang. Padahal dia sama-sama kan samanya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pun akid-akid. Ini pun akid-akid. Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini pun akid-akid. Tuh apa dia ponyangnya? Nah, jadi kita tenang aja. Nyaman rasanya dengan tadi, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya dilihat dari dia merupakan duduk terakhir, maka dekatnya kepada tawarruk. Tapi kalau dilihat daripada duduknya duduk 2 rakaat, maka dia iftirash. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau saya dulu tawarruk dulu, tapi setelah belajar ke Madinah jadi iftirash. Teman saya orang India dulu iftirash, teman saya angkatan sampai doktor juga dari satu. Nah, ketika dia masuk S3, dia rubah jadi tawarruk. Akhirnya dia yang pindah ke Syafi'i, saya pindah ke Hanafi. Dah nyepan yang saya nengok dan salat dah. Kalau sempat panjang nengok dan salat, 2 martabat. Pertama minta, dan kalau dah pernah salat, Ustaz tolong tawarruk. Atau jenatin dan Allah musta'an. Baik, Mahlawi ya. Ya, nah. Jadi sifatnya seperti itu aja. Jadi tidak perlu karena kedua-dua duduk itu alhamdulillah sepakat ulama mengatakan tidak membatalkan salat, baik yang tawarruk maupun yang iftirash. Tidak ada setahu saya yang mengatakan batal salatnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.